Pada waktu saya ikut Simtuduror di wilayah Lampung Tengah, ada seorang habib yang menggoblok-goblokkan kiai. Saya kedatangan seorang habaib yang mengaku-ngaku habaib. 5 orang bawa mobil jelek, gedok-gedok, ana habaib, ana habaib. Antum semua itu adalah pembohong. Tahu-tahu saya dimintai uang 5 juta, dia mau ke Palembang. Saya mohon Beb, saya nggak punya duit segitu Beb, untuk bayar tukang aja nih saya masih bingung. Antum kualat kalau nggak dengan saya, nggak ngasih saya. Ini cucu Rasul. Subhanallah. Saya terpanggil dengan bahasa-bahasa Habib yang menggoblok-goblokkan kiai. Akhirnya saya meruntap. Gelut saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu mengenai Habib-Habib yang ada di Indonesia ini. Mereka itu semakin hari memang semakin aneh ya teman-teman kelakuannya. Jadi mereka itu merasa nasabnya itu paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Merasa mereka itu adalah zuriat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi padahal ya teman-teman, mereka itu nasabnya tidak bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sesuai dengan tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani, yaitu secara ilmiah berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog dan tes DNA. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu banyak dari mukibin-mukibin ini yang sudah taubat, yang menceritakan kisah-kisah yang dulunya itu selalu dimintai oleh Habib. Bahkan ada yang meminta santri ya teman-teman. Maksudnya adalah muhibin ini memiliki pondok pesantren dan si Habib ini datang untuk meminta santri. Untuk apa? Untuk dinikahi oleh Habib tersebut. Ketika dinikahi sudah memiliki anak, ditinggalkan teman-teman. Nah ini adalah kisah-kisah yang benar-benar adalah kisah nyata, yang dimana para muhibin ini sudah taubat dan menceritakan keanehan yang katanya adalah cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka itu kalau tidak dituruti ataupun tidak dikasih apa yang dia pinta, mereka akan mencaci maki. Kalau ente tidak kasih, ente tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah. Nah seperti itu teman-teman. Nah oke teman-teman ya, kita langsung saja mari kita simak yaitu videonya. Bil ittifa wal ikhtisar alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya sami mawon. Kula niki termasuk muhibbin. Sampai torekohnya itu derek Habib Lutfi. Barokah Mbah Yai Haris. Sehingga suatu saat terjadi, pada waktu saya ikut Simtuduror di wilayah Lampung Tengah, ada seorang habib yang menggoblok-goblokkan kiai. Dari situlah saya mundur dan tidak pernah ikut aktif Simtuduror yang ada di Lampung Tengah. Tapi saya dicaci, kayak kiai gombal, kayak kiai sombong, tidak mau ikut sholawatan Simtuduror. Sebenarnya hati saya itu nangis, ya Allah, kiai iki lek mulang mulai dari aliba ta ta jim ha sampai dadi para habaib gur itu penae. Iya betul. Tapi kenapa harus dibodoh-bodohkan? Begitu saya selesai membaca Simtuduror, ada orang lain kiai yang membaca Simtuduror, Habib menggoblok-goblokkan kiai. Nangis hati saya. Di luar ini, ya Allah, saya kedatangan seorang habaib yang mengaku-ngaku habaib. 5 orang bawa mobil jelek, bawa mobil jelek kayak wong 5 moro-moro neng omah. Saya sama istri saya tuh cik seneng jadi gedok-gedok, ana habaib, ana habaib. Antum semua itu adalah pembohong. Saya digoblok-gobloknya, alhamdulillah. Bu, wis gak usah melok-melok. Tahu-tahu saya
dimintai uang 5 juta, dia mau ke Palembang. Saya mohon Beb, saya nggak punya duit segitu Beb, untuk bayar tukang aja nih saya masih bingung. Antum kualat kalau nggak dengan saya, nggak ngasih saya. Ini cucu Rasul. Subhanallah. Saya terpanggil dengan bahasa-bahasa Habib yang menggoblok-goblokkan kiai. Akhirnya saya meruntap. Kali saya gelut saya ini. Jawa Timur aku ini. Kalau kamu memang betul cucu Rasul, tingkah mungkin nggak koyo asu. Hak bilang, saya bilang. Saya Jawa Timur nih, Banyuwangi aku. Begitu saya ngebel Pak D saya di Banyuwangi, terus ada viral, sebagian dari keturunan saya ada yang diba'alawikan. Subhanallah. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya mengenai muhibbin yang sudah taubat, yang dulunya ini adalah muhibbin Habib Alawi teman-teman. Tapi kenyataannya ya, mereka itu Habib yang mengaku sebagai cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya itu, karakternya itu sangat jauh sekali teman-teman. Nah, jadi ini saya sering katakan bahwasanya mereka itu DNA-nya itu bukan DNA Arab. Ya, Arab bukan, apalagi keturunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu mengaku-ngaku itu pasti ada niatnya, yaitu apa? Yaitu demi keuntungan pribadi. Nah, maka dari itu teman-teman, kalau mereka itu disuruh untuk tes DNA, mereka itu tidak akan mau. Karena apa? Karena DNA-nya sudah pasti adalah plat G. Gak mungkin ya teman-teman ya keturunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Ini jelas-jelas adalah mengotori yaitu nasab suci, nasab Rasulullah, nasab mulia, yaitu nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau yang keturunan Rasulullah yang asli seperti Syed, Syarif yang ada di Madinah sana, mereka itu tidak sombong teman-teman. Mereka itu teduh, tidak suka marah-marah, tidak pamer bahwasanya seperti ini. Di dalam tubuh saya ini, di dalam tubuh kami ini mengalir darah Rasulullah, darah kakek-kakek kami. Enggak seperti itu teman-teman. Mereka itu lebih menonjolkan akhlak yang baik, pemalu. Enggak seperti yang ada di Indonesia ini, mengaku sebagai cucu Rasulullah, mengaku sebagai ahlul bait, tapi dawir, mengaku cucu Rasulullah, tapi memaksa, memalak, meminta, kalau tidak dikasih marah-marah, mencaci maki, bahkan mengatakan ente nanti kualat, ente tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah kakek saya. La haula wala quwata illa billah. Ini sangat mengenaskan ya teman-teman, sangat ngeri sekali. Jadi ajaran Islam ini dirusak oleh mereka yang mengaku sebagai cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak muhibbin itu yang sudah taubat dan tampil ya di YouTube bercerita bahwasanya Habib Alawi ini memang kelakuannya naudzubillah ya teman-teman. Atau bahasa kasarnya itu bejat. Bahkan nikah lalu kemudian ditinggalkan. Dan banyak lagi seperti itu teman-teman. Bahkan mereka itu suka mengancam, ente kualat lah, dan sering berkata yang jorok itu teman-teman. Dan ini tidak mencerminkan yaitu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana akhlak Rasulullah itu sangat mulia teman-teman, bukan seperti yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Nah maka dari itu saya yakin ya bahwasanya tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini tidak meleset teman-teman, melainkan adalah benar berdasarkan kitab nasab. Kitab sezaman, filolog dan tes DNA membuktikan bahwasanya mereka itu bukan keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka dari itu para muhibbin sadarlah. Ayo kita kembali kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita itu mencintai ahlul bait, mencintai keturunan baginda Nabi, tapi keturunan baginda Nabi yang asli, bukan yang palsu. Kalau yang asli tidak seperti itu. Nggak mungkin teman-teman seperti itu. Nah oke teman-teman, jadi itu saja ya sesuai pengalaman dari Pak Kiai ini adalah muhibbin dulunya, tapi setelah melihat oknum Habib yang seperti itu kelakuannya, ini sangat tidak mencerminkan yaitu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi DNA-nya ngalor ngidul ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.